Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngebahas kok bisa ya nilai 77 dapat di IPB, terus nilai 82-an dapat di UI. Bahkan ada yang dapat di UB juga. Oke, selanjutnya ketika BK nanya kok bisa sih nilai 77 dapat di IPB, terus 82-an dapat di UI, ada juga dapat di Brawijaya. Oke, jadi kalau 77 tadi dapat di IPB, emang real. Anaknya juga masih hubungan baik sama saya, dia dapat di sekolah vokasi. Nah, kebanyakan orang itu berpikir bahwa oke deh IPB tapi nggak mau vokasi, nggak mau D3 karena kerjaan 2 kali, dan mungkin harus ada namanya kelas ekstensi atau lanjutan dari D3 ke S1. Beberapa orang tua berpikir bahwa itu kerjaan 2 kali, tapi beberapa dari orang tua juga berpikir bahwa nggak apa-apa IPB kan kampus bagus, emang bagus gitu ya. Nah lanjut, ketika 82 bagaimana 82-an itu atau 83-an dapat di jalur namanya PPKB UI. Nah gitu ya, PPKB UI sampai agak speechless juga kan dapat di PPKB UI. Itu jurusannya apa? Jurusannya itu nanti kalau kalian mau lihat kayak tadi misalnya sekolah vokasi IPB namanya bisa diambil dari USMI IPB ya kan, itu biayanya sekitar kalau nggak salah 350 ribuan. Kalau UI itu namanya nanti adalah PPKB UI sekitar 850 ribuan gitu ya, tergantung apakah tahun depan naik apa enggak, apakah tidak gitu kan. Nah selanjutnya kalau UB gimana? Kalau UB ini real lewat jalur SNMPTN. Oke, selanjutnya kalau kalian misalnya mau kepo atau misalnya mau penasaran ya kan, UB-nya kemana kak? Kok bisa sih kak? Emang ngaruh banget ya kalau misalnya pilihan PTN-nya itu sama alumni, ngaruh banget. Jadi kalau misalnya gini, di sekolah kalian ya kan itu nggak ada alumni, itu agak berat banget, itu agak berat banget. Tapi kalau misalnya di sekolah kalian ada alumninya banyak, itu kalian merasa bahwa yes. Kenapa? Karena ada di beberapa sekolah itu ada yang dapat apa ya, udah otomatis dapat UI lah, paling banyak di UI. Kenapa? Karena dia pasti akan ngambil lagi gitu. Itu pun dengan syarat kakak alumninya harus benar-benar bisa survive di kampus tersebut. Nggak cuma UI aja sih, ada di Brawijaya, ada di Unpad, ada di mana aja. Kayak gitu ya. Nah, tadi terkait sama 77 dapat di sekolah vokasi, terus lewat USMI IPB, itu jalurnya gimana, bayarnya gimana tadi udah kita bahas. Terus juga untuk jurusannya gimana nanti bisa dilihat di webnya langsung. Nah, itu pun harus hati-hati. Kalau kalian pemahamannya masih kurang, kalian asal ngisi jurusan, kalian akan nggak dapat. Tapi kok bisa? Oke, nanti itu akan dibahas lebih lanjut lagi, insya Allah ya. Terus juga kalau misalnya PPKB UI, kelemahannya apa? Kelemahannya itu tadi mungkin karena bayar ya, sekitar 850 ribuan. Jadi tuh setiap tahun kalau nggak salah naik terus. Terus apa namanya, harus pakai namanya esai. Siapin dulu nih esainya nih. Bagaimana sih misalnya nama kalian siapa, terus pengen ke UI itu kenapa, terus ketika dapat di UI apa namanya bisa kontribusi apa enggak gitu kan. Terus kalau misalnya kayak tadi SN ya mungkin seperti kayak live streaming kita kemarin, kita bahas terkait SNMPTN. Insya Allah kita akan live lagi di hari Minggu, setiap Minggu jam 8 malam. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, bisa kalian kirim lewat kolom komentar, atau kalau misalnya takut nih karena kan lewat nilai, kalian bisa kirim juga di email di deskripsi channel ini di kakfirdaus15@gmail.com. Bagi kalian yang beruntung, insya Allah kakak akan bahas nilai kalian bisa kuliah kemana, lolos ataupun auto lolos. Dimana lolos itu sekitar 70% akurasinya, kalau auto lolos itu sekitar kurang lebih 99%. Kok 99%? Kayak bahkan ada yang sampai 100% lebih. Jadi semua itu tergantung jurusannya dan tergantung juga sekolah kalian. Tapi kita ngebahas terkait panjang lebar terkait SN itu harus apakah harus 40% gitu ya. Gitu. Bahkan juga pernah punya murid nilainya cuma 75 dapat di Surabaya gitu. Jurusan ilmu kelautan. Wow. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya alhamdulillah Allah menghendakinya seperti itu gitu, sehingga yuk sama-sama bantu channel ini supaya bisa bermanfaat buat orang lain dengan cara subscribe, like dan komen. Terus juga insya Allah
konten ini akan berusaha untuk semaksimal mungkin, berusaha yang terbaik untuk berbagi kebaikan. Terutama buat kalian-kalian yang aku mau les atau mungkin pengen PTN, katakanlah mau PTN dulu nih, mau PTN, tapi terhalang dengan dana, atau mungkin mau ke PTN tapi mungkin nggak siap sama beli bukunya, atau mungkin juga mau ke PTN terbaik tapi uangnya ngepas nih, ya kan, mau belajar online pun takut gimana-gimana. Insya Allah konten ini sangat membantu, dan insya Allah akan diupayakan untuk ngebantu kalian yang pada pengen SNMPTN, SBMPTN, Mandiri. Nah, untuk jalur rapot juga mungkin kalian yang masih pada bingung, SNMPTN itu lewat jalur rapot yang gratis. Itu mungkin kebanyakan siswa yang pada ngobrol ke kakak adalah itu nggak pakai uang gedung lah ya, atau ya uang gedung lah. Tapi kalau SBMPTN mungkin juga sama, tapi kalau Mandiri itu harus pakai uang gedung. Sama juga halnya yang tadi kita bahas, insya Allah hari Minggu ntar malam jam 8 kita akan live, kita akan ngebahas tentang Mandiri, dan mungkin juga ada yang mau linjur. Jadi dari kak, misalnya gini, aku IPA nih kak, pengen linjur ke IPS itu gimana? Oke, ya bisa-bisa aja, tapi hati-hati, kemungkinan ada penalti nilai. Oke, jadi mendingan kampus itu ngambil IPS dong daripada IPA tapi nilainya kurang. Oke, jadi mungkin dari Kak Firdaus seperti itu, dan gitu aja. Ya nanti bisa kalian cross check USMI IPB sekolah vokasinya, itu bisa kalian dapetin insya Allah kalau kalian interest sama vokasi atau D3 gitu ya. Terus kalau misalnya kalian fokusnya PPKB UI kak, apakah PPKB UI itu D3 aja? Ada D3, ada D4, ada S1 paralel juga, ada mungkin S1 reguler juga. 81-an atau 82 dapat di UI jalurnya S1 gitu. Tapi mungkin jurusannya adalah jurusan yang bisa dibilang tidak banyak orang tahu, atau mungkin orang tahu banyak terkait jurusan tersebut tapi peminatnya sedikit gitu ya. Kalau kalian kepo bisa lihat langsung di PPKB UI, dan itu pun nanti ada list harganya juga tuh, harga semesterannya dan lain-lain. Oke, mungkin dari Kak Firdaus sepertinya udah cukup ya. Jadi buat kalian yang kepo ya kan, dan pengen bantu channel ini, kakak minta bantuannya untuk subscribe, like, dan komen supaya banyak orang bisa terbantukan. Semoga ilmu ini bisa tersebar ke banyak orang, ke banyak siswa-siswa yang penting banget terkait ini semua gitu ya. Oke, jadi nanti disiapin aja insya Allah hari Minggu jam 8 malam. Kalau misalnya kak hari Minggu jam 8 malam live, kita akan bahas ini juga ya, bahas SN dan SBM atau Mandiri aja. Kita akan bahas SN, insya Allah akan bahas SBM juga, dan Mandiri lebih ke arah tanya dan jawab gitu. Oke, sip, udah ya, udahan. Oke, ya udah kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.